Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan tentang perkembangan pemikiran politik dan ekonomi global. Kami terdiri dari saya sendiri, Yono, dan rekan saya, Mas Gilang Ramadan. Baik, langsung saja ke slide yang pertama, yaitu latar belakang. Perkembangan pemikiran politik dan ekonomi global merupakan hasil dari berbagai faktor historis, budaya, ekonomi, dan politik yang melibatkan interaksi antar negara dan peradaban. Beberapa latar belakang penting dalam perkembangan ini termasuk zaman kuno, periode Renaissance, dan pencerahan revolusi industri, periode revolusi dan perang, globalisasi modern, perubahan teknologi, krisis, dan tantangan global. Lalu ke slide berikutnya, yaitu perkembangan pemikiran politik. Yang pertama yaitu sejarah pemikiran politik. Sejarah pemikiran politik meliputi kronologi serta perubahan substantif dan metodologis pemikiran politik manusia. Kajian sejarah pemikiran politik merupakan persinggungan berbagai disiplin ilmu seperti filsafat, hukum, sejarah, dan ilmu politik. Lalu yang kedua, banyak sejarah pemikiran politik barat menelusuri asal-usulnya ke Yunani kuno, khususnya demokrasi Athena dan filsafat Yunani kuno. Filsafat politik, para pemikir seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles secara tradisional dianggap sangat penting dan berpengaruh dalam karya-karya tersebut. Yang berikutnya, yang pertama ada pemikiran politik kuno Cina. Sekitar tahun 770 sebelum Masehi, Tiongkok mulai mengalami masa damai dan sejahtera yang memungkinkan munculnya ratusan aliran pemikiran. Yang paling berpengaruh adalah aliran Konfusius. Pemikirannya didasarkan pada pandangan dunia tradisional Tiongkok yang memandang nilai-nilai kesetiaan, tugas, dan rasa hormat sebagai hal yang terpenting. Dia percaya bahwa manusia dan masyarakat dapat ditingkatkan melalui perlakuan timbal balik melalui teladan moral yang diberikan oleh seorang pemimpin yang mewujudkan kebajikan ini. Karena masyarakat kemudian akan menanggapi pemimpin yang baik tersebut dengan meniru mereka. Seperti halnya dalam istilah bahasa Indonesia itu ya, dari arti guru itu artinya guguh dan ditiru. Jadi pemimpin itu ya seperti guru, diguguh dan ditiru. Jadi sebenarnya kita lebih baik mendidik itu dengan cara seperti itu. Jadi tidak hanya menyuruh saja, tetapi kita memberi suri tauladan kepada mereka. Yang berikutnya ada Yunani. Asal-usul pemikiran politik Eropa ada di Roma kuno dan Yunani. Mulai sekitar tahun 600 sebelum Masehi, para pemikir di masyarakat ini mulai mempertimbangkan pertanyaan tentang bagaimana mengorganisir masyarakat sebagai bagian dari pertimbangan mereka yang lebih luas mengenai etika dan bagaimana menjalani kehidupan yang baik. Yang berikutnya ada India. Di India, Chanakya abad keempat sebelum Masehi memberikan nasihat praktis di Arthashastra tentang cara menjalankan pemerintahan. Ia juga percaya bahwa kebajikan dalam diri seorang pemimpin dan kebaikan para penasihatnya adalah hal yang penting. Lebih lanjut, ia juga berpendapat bahwa tujuan menghalalkan segala cara dan bahwa setelah menggunakan cara yang terbaik yang ada untuk mengalahkan musuh-musuhnya, para penguasa harus menggantikan kebajikan mereka dengan keburukan musuh yang kalah, dan ketika musuh itu baik, mereka akan 2 kali lebih baik. Sebelumnya, Manu menulis tentang topik serupa di Manusmritinya. Yang berikutnya itu ada pemikiran politik pasca klasik. Yang
Yang pertama ada Eropa ya. Filsafat Kristen awal Agustinus dari Hippo pada umumnya merupakan penulisan ulang Plato dalam konteks Kristen. Perubahan utama yang dilakukan oleh agama Kristen adalah memodernisasi Stoikisme dan teori keadilan dunia Romawi dan menekankan peran negara dalam menerapkan belas kasihan sebagai contoh moral. Agustinus juga berkhotbah bahwa seseorang bukanlah anggota kotanya, melainkan warga kota Tuhan, atau civitas Dei, atau kota manusia, atau civitas terrena. Kota Tuhan karya Agustinus adalah karya berpengaruh pada periode ini yang membantah tesis setelah penjarahan pertama Roma bahwa pandangan Kristen dapat diwujudkan di bumi, pandangan yang dianut oleh banyak orang Kristen. Yang berikutnya ada dunia Islam. Kebangkitan Islam berdasarkan Al-Quran dan Muhammad sangat mengubah keseimbangan kekuasaan dan persepsi asal-usul kekuasaan di kawasan Mediterania. Filsafat Islam awal menekankan hubungan yang tak terhindarkan antara ilmu pengetahuan dan agama, dan proses ijtihad untuk menemukan kebenaran. Pada dasarnya semua filsafat bersifat politis, karena mempunyai implikasi nyata terhadap pemerintahan. Pandangan ini ditentang oleh para filsuf Mu'tazilah yang lebih menganut pandangan Yunani dan didukung oleh aristokrasi sekular yang menginginkan kebebasan bertindak terlepas dari kekhalifahan. Namun pada akhir abad pertengahan pandangan Asy'ari terhadap Islam secara umum telah menang. Ini seperti yang diajarkan oleh Al-Quran dan oleh Nabi Muhammad ya. Jadi patokannya pada Al-Quran dan sunnah-sunnah atau pada hadis kalau berdasarkan Islam ini. Baik, untuk pemaparan berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Saudara Gilang Ramadan. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Yono. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Yono, yaitu tentang pemikiran politik modern Renaissance. Pada masa Renaissance, filsafat politik sekuler mulai muncul setelah sekitar 1 abad pemikiran politik teologis di Eropa. Salah satu yang paling berpengaruh selama periode ini yaitu The Prince karya Niccolò Machiavelli yang ditulis antara tahun 1511 sampai dengan 1512. Dan yang terkenal karena teorinya tentang kontrak sosial serta memperluas pandangan ini pada awal abad ke-17 pada masa Renaissance. Selanjutnya ada zaman pencerahan. Selama periode zaman pencerahan, teori-teori baru tentang apa itu manusia dan tentang definisi realitas dan cara pandangnya. Para ahli teori ini didorong oleh 2 pertanyaan mendasar. Yang pertama, atas dasar hak atau kebutuhan yang bentuk negara, dan kedua, bentuk terbaik apa yang dapat diambil oleh sebuah negara. Tentang pertanyaan mendasar ini melibatkan sebuah negara. Pertanyaan mendasar melibatkan perbedaan antara konsep negara dan pemerintahan. Selanjutnya ada industrialisasi, yaitu teori Karl Marx dan teori komunismenya yang dikembangkan bersama Friedrich Engels, terbukti menjadi salah satu ideologi politik paling berpengaruh di abad 20. Selanjutnya ada revolusi industri yang mengubah masyarakat secara dramatis. Akibatnya Karl Marx dan Friedrich Engels menjadi ahli teori sosialisme dan komunisme. Selanjutnya ada perkembangan ekonomi global, perkembangan konsep ekonomi. Dalam perkembangan sejarah ternyata filsafat-filsafat yang melandasi konsep ekonomi silih berganti. Terjadinya perkembangan konsep baru menggantikan konsep yang lama karena sering melalui masa transisi yang cukup lama. Selanjutnya ada konsep ekonomi global, yaitu pada kondisi sekarang keraguan pihak baik di kalangan ekonomi sendiri, apalagi ilmuwan sosial lainnya seperti para sosiolog dan antropolog, sangat merisaukan filosofi pemikiran ekonomi. Dari beberapa perkembangan model-model ekonomi tersebut, selain bersifat mekanistik,
Kelembagaan di mana ia dibangun berdasarkan pendekatan model ekonomi ini tidak ada satupun tidak dapat diukur dinyatakan dalam model ekonometrik. Kesimpulannya, perkembangan pemikiran politik ekonomi global memiliki dampak yang baik dari ekonomi serta ketidakpastian ekonomi dan politik serta daftar pustaka yang kita gunakan. Terima kasih.